Yang telah kami sediakan. Terima kasih. Akan datang, ulun akan membacakan atau kami akan membaca sambutan Ketua Badan Pengelola Masjid Qaryah Thaibah, yang keempat tausiah agama, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya masuk ke acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Rizky Soleh. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Rizky Saleh yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi menambah berkahnya kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua Badan Pengelola Masjid Qaryah Thayyibah Bapak Yugo Susanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, kita dambakan kehadirannya Al-Ustadz Abdul Somad beserta rombongan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wali Kota kita Ustadz Haji Ibnu Sina, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para guru-guru agama, para ustadz, para tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat, para alim dan para ulama yang malam hari ini berhadir di Masjid Qaryah Thayyibah dan dimanapun berada, yang mana siaran kita ini bisa diterima melalui channel Aswajanet dan Masjid Qaryah Thayyibah di seluruh Indonesia. Insya Allah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Guru kita yang kita dambakan, kita nanti-nantikan dan kita rindu-rindukan telah berhadir bersama kita di Masjid Qaryah Thayyibah. Allahu Akbar. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami dari pengurus Masjid Qaryah Thayyibah menghaturkan ribuan terima kasih kepada guru kita Ustadz Abdul Somad beserta rombongan yang berkenan berhadir bersama kita di masjid kita, Masjid Qaryah Thayyibah yang tercinta ini di Komplek HKSN. Tidak lupa kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota dan Forkopimda Banjarmasin yang telah ikut memfasilitasi hingga acara ini bisa terlangsung dengan baik. Juga tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada unsur Yayasan Masjid Qaryah Thayyibah, para pengurus, para tokoh masyarakat, para tetua masyarakat, ketua-ketua rukun tetangga, ketua-ketua blok dan warga komplek HKSN dan sekitarnya yang pada malam hari ini dengan penuh kegembiraan menyambut tamu-tamu Allah yang berkhidmat untuk Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad. Takbir. Kesempatan yang mulia ini merupakan suatu kehormatan bagi kami dan bagi kita semuanya. Banjarmasin dapat kesempatan di Masjid Qaryah Thayyibah. Ada satu pantun yang mungkin pas untuk kita lampaikan malam hari ini. Makan ikan asin, sambalnya tomat. Nikmat dimakan di hari Jumat. Hari ini Banjarmasin berkhidmat.
untuk Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad. Takbir. Akhir kata kami ucapkan banyak minta ampun, minta halal, minta ridho. Anda dalam penyelenggaraan acara ini, kami tidak bisa semua memfasilitasi. Tidak bisa melayani dengan baik Bapak dan Ibu para jamaah. Alhamdulillah bisa memberikan kesempatan yang sedikit ini. Mudah-mudahan berkesan dan insya Allah membawa berkah. Takbir. Ulun akhiri dengan satu pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Baik, memasuki acara yang selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Abdul Somad LCDSA BSD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Takbir! Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sudah buka puasa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak yang ceramah ini UAS, yang saya hormati ini UIS, Ustadz Ibnu Sina. Allahu Akbar. Sebetulnya kalau acara biasanya ada kata sambutan dari bupati, dari wali kota yang diwakili oleh kata sambutannya ada, orangnya nggak datang. Tapi di Banjarmasin lain, orangnya ada, sambutannya nggak ada. Pak Wali tidak kata sambutan, kata beliau, kasihan jamaah sudah menunggu Ustaz Somad. Para guru-guru, para habaib yang tak dapat ulun sebutkan satu persatu, insya Allah semua tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi sebelum kemari ulun singgah ke rumah Pak Haji, tokoh masyarakat kita, dikasih makanan rasanya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Andai saya coba untuk merangkai kata mewakili rasa, tak dapat saya ceritakan, karena kalaupun saya ceritakan rasaku belum tentu rasamu. Di penutup makanan diberikan sesuatu yang belum pernah saya makan di tempat lain. Namanya lumpur surga. Barulah saya tahu rupanya lumpur surga itu warnanya hijau. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Lumpurnya aja manis. Ketika sedang duduk tadi saya lihat akuarium.
Ada ikan-ikan seperti ikan sepat, dia tidak mau bercampur dengan ikan mas. Yang ikan mas dengan ikan mas, yang ikan sepat dengan ikan sepat, yang ikan gupi dengan ikan gupi. Ternyata kita ini bisa bersama kalau satu hobi, satu rasa dan satu perasaan. Mana buktinya? Malam ini kita semua bisa bersama karena satu rasa, satu perasaan, sama-sama mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti bala tentara. Fama ta'arafa minha talaf. Kalau dia ada kesesuaian, ada kesamaan, dia akan bisa bersama. Fama tanakara minha ikhtalaf. Tapi kalau seleranya beda, hobinya beda, sukanya beda, maka tidak mungkin dia bisa bersama. Kamu dekat dengan dia. Oh ya, teman main saya. Kenalnya di mana? Kami sama-sama sakau dulu. Biasa orang bisa bersama karena sama-sama satu hobi, sama satu rasa. Inilah yang membuat kita bersama malam ini, betul? Yang paling besar pengorbanannya adalah mereka yang di atas, ibu-ibu ini. Berapa episode sinetron malam ini tinggal? Mereka yang berjuang luar biasa, sampai di masjid yang nampak cuman peci Ustaz Somad saja. Mereka orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Pak Wali, Ustaz Somad, anak saya program hafal Quran. Anak yang kedua hafal Quran. Datang Pak Haji, Ustaz Somad, anak hafal Quran yang sedang dibantu sekarang sebanyak 200 sekian. Allahu Akbar. Dan programnya 1000 penghafal Quran. Berarti masih ada 800 lagi yang akan dibantu. Dan ini bukan anak TK, bukan anak SD, tapi adik-adik mahasiswa. Saya bingung juga tadi gimana mahasiswa ngapal Quran. Mata pelajarannya banyak. 2 SKS, 16 tatap muka, pertemuan dengan dosen, buat makalah, presentasi. Gimana dia bisa ngapal Quran? Anak-anak ngapal Quran bangun subuh, sholat berjamaah, ngapal. Habis itu dia berangkat ke kampus belajar. Lalu kemudian dia murojaah dalam sholatnya, dalam waktu kosongnya, nanti malam dia setorkan lagi. Dia bisa belajar di fakultas kedokteran, dia bisa ambil fakultas hukum, dia bisa ambil fakultas pertanian, peternakan, tapi targetnya dia menjadi penghafal Quran. Ternyata kalau hobi kita sama, cita-citanya sama, keinginannya sama, ini yang membuat kita bersama. Bagaimana Banjarmasin, keluarga kita, negeri kita ini menjadi negeri para pencinta Al-Quran. Adapun orang menghilangkan nama pesantren dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, menghilangkan peran pendidikan agama, maka dalam politik ada namanya suara yang terbanyak adalah suara Tuhan. Orang politik dia nengok yang paling banyak. Kalau kebetulan hobi masyarakat dangdut, orang politik akan bawakan penyanyi dangdut. Tapi kalau seluruh masyarakat nanti suka baca Quran, suka pengajian, suka ngapal Quran, maka insya Allah mereka yang menyepelekan pesantren, mereka yang menyepelekan madrasah, ingin menghilangkan nama madrasah dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, mau tidak mau melihat keinginan masyarakat banyak,
mereka akan ikut keinginan masyarakat banyak insya Allah. Amin. Jadi kita tidak perlu bersuara terlalu ribut. Yang penting kita bangkitkan semangat ini. Pak Haji sudah menunjukkan 200.000. Maka kita yang punya anaknya. Anak kamu berapa? Ada 12 Pak Ustadz. Udah, yang 6 main poli. Yang 6 main takraw. Tapi mesti ada yang kau wakafkan untuk menjadi penghafal Quran. Amin. Maka kalau cita-cita kita ini sama, yang punya harta dengan hartanya. Yang punya jabatan kekuasaan dengan tanda tangannya. Yang punya ilmu qari suara dengan ilmunya. Siapakah yang paling mulia di antara yang tiga ini? Penguasa, orang kaya, orang berilmu. Yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kekuasaan, tolong dengan tanda tangan. Tak ada kekuasaan tapi harta ada, tolong Al-Quran dengan harta. Tak ada kekuasaan, tak ada harta, dengan ilmu. Ilmu tak ada, harta tak ada, kekuasaan tak ada. Orang meninggal ikut. Maksudnya Pak Ustadz, pas duduk ada jenazah, ikut. Masa kita ikut mati, belum mati Pak Ustadz? Ikut mengingat mati, datang rasa takut mati, sehingga kita tidak buat jahat. Kalau belum sanggup buat baik, paling tidak jangan buat jahat. Kalau belum sanggup membahagiakan orang tua dengan prestasi saya hafal Quran, paling tidak jangan buat masalah sehingga membuat malu keluarga. Alhamdulillah yang hadir ini semuanya ada, yang orang kaya ada, yang punya jabatan ada, yang punya ilmu ada, anak muda ada, yang belum lahir ada, ibu-ibu ada, bapak-bapak ada, komplit semua. Tapi ini kan tidak semua masyarakat Banjarmasin hadir Pak Ustadz. Acara malam ini dihadiri oleh sebagian masyarakat, yang sebagian yang lain mengikuti melalui streaming. Channel Aswajanet. Ustadz kok tahu? Dapat bisikan. Jadi pada malam hari ini yang tidak bisa datang, ikuti melalui Aswajanet. Yang ketinggalan informasinya, maka di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah, follow juga kata pengurus. Anak raja memakai katun. Lupa pula. Anak raja memakai katun, katun dipakai di hari raya. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan ketua panitia. Itu sekedar menjawab saja. Takut lupa nanti habis acara, Ustaz Somad kok enggak dijawab, tadi enggak respon ya, enggak respect ya, lupa. Tanda hormat pantun dijawab. Nah, setelah kita paham kalau kita punya kesamaan, kita akan bersama, maka pada bulan yang penuh kemuliaan dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ada orang mengatakan kita tidak perlu Quran. Cukup dengan akal saja maka kita bisa. Kira-kira kalau tidak diturunkan Al-Quran hanya dengan akal saja, bisakah kita menyembah Allah? Ada orang lahir di dalam hutan. Ayahnya mati, ibunya meninggal. Dia dibesarkan oleh seekor monyet besar. Namanya King Kong. Lalu kemudian dia mencari Tuhan. Kisah ini diceritakan oleh seorang ulama filosof muslim namanya Ibnu Tufail.
Kebetulan waktu di Al-Azhar kami dibagikan muqarrar diktat Ibnu Tufail. Dia bercerita tentang seorang anak laki-laki dibesarkan di dalam hutan. Bapaknya mati, ibunya meninggal. Dibesarkan oleh seekor monyet besar. Rupanya dari cerita inilah terinspirasi orang barat menjadi sinetron judulnya Tarzan. Dia berpikir dengan otaknya, dengan akalnya. Siapa yang menciptakan aku? Dari mana aku datang? Kemana aku akan pergi? Dengan Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik-baik, maka serulah Allah, panggillah dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Jadi kalau ada orang mengatakan Ya Salam, itu artinya Ya Allah. Allahnya satu, namanya banyak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam. Sama juga seperti malam ini. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad LCMA kata yang satu. Oh enggak, yang ceramah tadi UAS. Ya sama, orangnya itu juga. Namanya banyak. Sama seperti anak-anak muda ketika kita tanya, nama sama siapa? Abdul Rosyid. Pas dicari di Facebook, Anton. Fotonya sama. Mohon maaf Pak Anton, jangan tersinggung. Nah Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Allahus. Setelah kita diajarkan Al-Quran bahwa namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Sekarang cara menyembahnya bagaimana? Apakah kita pergi ke tengah hutan, lalu kemudian kita menghadap ke langit dari pagi sampai petang? Apakah pergi ke gurun pasir, lalu kita tempelkan dada kita ke pasir yang panas terik? Tidak. Caranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah percaya kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalah. Salat bukan somat. Syarat yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib. Ada yang pernah melihat malaikat kiraman katibin raqib atid mungkar nakir malik ridwan jibril mikail israfil israil? Tak ada. Ghaib, tak nampak. Ada yang pernah melihat surga dan neraka? Ghaib. Ada yang pernah melihat roh yang bersemayam dalam jasad? Ghaib. Maka ada yang pernah melihat catatan amal puasamu hari ini, pahalanya ini? Ghaib. Maka syarat yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib. Yang dimaksud dengan ghaib itu adalah malaikat, surga, neraka, akhirat, alam kubur, roh, Allah Subhanahu wa taala. Itu ghaib. Ada juga orang sekarang kita mesti percaya kepada yang ghaib. Yang ghaib itu apa? Jelangkung. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah dia percaya kepada yang ghaib, barulah dia melangkah. Wa yuqimunas shalah. Maka kita diperintahkan untuk sholat. Cara sholat tidak ada diajarkan dalam Al-Quran 2 rakaat. Diawali dengan takbiratul ihram. Iftitah Allahu Akbar kabira Allahumma ba'id. Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antar sujud, sujud lagi, tegak, Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antar sujud, sujud, tasyahud, salam. Maka itu dijelaskan dalam hadis. Jadi kalau ada orang, saya tidak percaya hadis, sebenarnya dia tidak percaya Al-Quran. Ini hati-hati, tidak bisa dipisahkan. Saya hanya percaya pada Quran,
hadis saya tak percaya. Itu berarti sama dia mengatakan ke kita, kamu mau pilih pakai baju atau pakai celana? Jangan jawab, karena yang nanya itu bodoh. Yang jawab lebih bodoh. Baju dan celana itu bukan pilihan. Kalau dia pilih, kamu mau pilih mana? Pakai baju atau pakai celana? Ya pakai dua-duanya. Saya hanya mau pakai Quran, hadis tidak mau. Kamu ikut Allah atau ikut Nabi? Ini orang perlu di-scan, otaknya sungsang. Wa ati Allah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasulullah. Ada dalam Al-Quran tawaf diawali dari Hajar Aswad. Lalu kemudian 7 putaran lewat rukun Yamani. Doanya berubah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Putarannya sebanyak 7 kali. Mana ada? Penjelasan itu di mana? Dalam hadis. Bayar zakat fitrah 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu 7,5. Mana ada dalam hadis? Kalau mana ada dalam Al-Quran? Itu dijelaskan dalam hadis. Kalau kamu menanam padi, menanam gandum, beratnya 52 kilogram, maka bayarkanlah zakatnya 10% kalau pakai tadah hujan. Tapi kalau pakai irigasi, potong biaya operasional, maka bayarlah 5%. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Tapi katanya Al-Quran lengkap. Al-Quran lengkap secara global. Dijelaskan dalam hadis. Insya Allah ini penjelasan kalau sama anak yang di pondok pesantren. Belajar kepada guru-guru kita. Kepada para habaib. Insya Allah selesai. Tapi ketika pelajaran agama mulai dihilangkan. Madrasah mulai dikerdilkan. Mereka ingin anak cucu kita tidak mengenal Allah. Kalaupun dia beragama, hanya sekedar celebration, hanya perayaan saja. Idul Fitri, Idul Adha, full masjid. Kenapa? Mau ngambil kupon daging kurban. Tapi insya Allah itu tidak akan terjadi di Banjarmasin. Kalimantan Selatan, negerinya para ulama, pencinta para habaib dari sejak zaman dulu sampai hari kiamat insya Allah. Ini akhir zaman, banyak perbuatan maksiat dan dosa. Anak-anak sibuk main gadget, ibu-ibu sibuk drama Korea. Buktinya tidak terbukti kata-kata itu. Ini buktinya. Malam 16 Ramadan masih tetap ramai. 16 ini? Hah? 15. Saya sebetulnya mancing aja. Karena ketika saya bilang malam 16 diam. Diam itu dalam hadis as-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Ternyata Banjarmasin masih malam ke Kamis 12, Jumat 13, besok 14. Ada yang di tempat lain ini sudah malam 21. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan Ramadan ini seperti ekor tikus. Awalnya besar, makin ke ujung makin kecil. Ada di beberapa masjid, itu panitia Ramadan nyewa tenda cuman 10 malam. Pas ditanya pengurus, kok cuman 10? Biasanya Pak Ustadz malam ke-9 udah sepi katanya. Di provinsi lain. Tapi di Kalimantan Selatan ternyata itu di live tadi saya lihat penuh jalan-jalan. Penuh. Ini kok gambar saya. Yang tadi itu penuh. Lihat. Penuh. Tapi apakah semuanya itu tarawih? Penuh. Ustadz Somad ini dia aja enggak tarawih. Kami tadi tarawih di rumah Pak Haji.
Walaupun kami musafir, kami tarawih. Witir, witir juga. Berapa rakaat? Rahasia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan untuk tidak menghidupkan malam-malam Ramadan. Anggap ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Siap? Bahayanya kalau bapak bilang ini Ramadan terakhir, nanti ibu nanya surat tanah. Jangan ya Bu. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih semangat menghidupkan malam-malam Ramadan, ini menunjukkan bahwa dia cinta kepada Al-Quran. Karena kalau tidak dihidupkan malam-malam Ramadan ini dengan Al-Quran, bagaimana ulama kita dulu? Wa kanal imamul Bukhari yukhtimul Quran. Imam Al-Bukhari mengkhatamkan Al-Quran. Sittina khatamah, 60 kali khatam. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari meninggal 256 Hijrah, mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Siang 30, malam 30. Ustadz Abdul Somad cerita ini untuk apa? Membandingkan diri kita. Sudah berapa kali kita khatam. Jangan ini jadikan alat untuk nanya teman sebelah. Ente udah berapa kali khatam? Tapi untuk mengukur diri kita masing-masing. Sudah berapa kali khatam. Yang belum Qur'annya belum sampai juz 14. Padahal ini sudah malam yang ke-14. Padahal kalau dia baca habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, 10 lembar. Belum lagi tadarus. Sementara handphone. Bentar-bentar buka handphone, bentar-bentar buka handphone. Masuk kamar mandi, buka handphone juga. Bangun tidur, buka handphone. Mau tidur, buka handphone. Lebih banyak buka handphone apa buka Quran? Alhamdulillah semuanya ngaku lebih banyak buka Quran. Kamu kenapa sedikit-sedikit buka handphone? Kenapa dari tadi buka handphone? Ustadz, Quran saya dalam handphone. Mantap. Ternyata kadang kita suuzon sama orang. Masuk masjid, apa ini anak-anak muda ini? Dari tadi main handphone dalam masjid. Begitu kita dekat, astagfirullah. Rupanya dia baca Quran. Dia pun buka aplikasi Quran, begitu ngelihat ada orang udah mulai dekat. Di tempat lain. Sini semuanya baik-baik, soleh-soleh semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, menjadi pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis sahih. Jadi siapa yang banyak mengkhatamkan Quran, Qurannya nanti datang memberikan pertolongan. Syafaat artinya genap. Witir artinya ganjil. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Syafa' genap, watr ganjil. Tanya sama anak-anak, water apa artinya anak-anak? Air katanya. Itu water. Syafa' genap, karena kita nanti mati ganjil. Mati itu sendirian. Sendirian itu genap apa ganjil? Ganjil, sendirian. Ada satu lagi yang ganjil Pak Ustadz, apa? Jomblo. Kita mati sendirian, tapi lalu kemudian datang sholat kita menolong. Maka dikatakan sholat itu pemberi syafaat. Dan di antara yang memberikan syafaat adalah Al-Quran. Makanya di antara doa khatam Quran,
Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana. Jadikanlah Al-Quran itu pemberi syafaat kepada kami. Oh, yang memberikan pertolongan kan Allah. Mana ada yang bisa memberikan pertolongan selain Allah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Al-Quran bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Anak yang soleh penghafal Quran bisa memberikan syafaat atas izin Allah. 200 anak yang hafal Quran tadi, nanti insya Allah tambah lagi 800, 1000 anak penghafal Quran yang ditanggung di rumah-rumah Quran tadi. Itu sedikit banyak, kira-kira mau nggak mereka ngasih agak 1% syafaat untuk Abdul Somad? Kira-kira mau apa tidak? Amin. Karena kalau kita bilang mau, dia belum tentu mau. Kita mau, dia tak mau. Namanya cinta kelapa. Kita cinta, dia nggak apa-apa. Maka kita berharap insya Allah. Maka kalau anak kita penghafal Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, kesempatan malam ini datang jumpai Ustadz Qori. Ustadz, saya tadi mendengar Ustadz baca Quran, Masya Allah, amazing. Maka anak saya mau belajar sama Ustadz. Dulu di kampung saya ada Ustadz menang juara 1 musabaqah tilawatil Quran 1986-87 di kota Makkah Al-Mukarramah. Mak saya langsung datang menjumpai Ustadz itu, membawa pulut kuning, dikasih kelapa pakai gula merah. Ustadz, ini aku serahkan anakku Abdul Somad, sudilah Ustadz menerima supaya dia menjadi murid Ustadz. Saya pun ngaji dengan Ustadz dan saya tidak diajar di masjid, dibawa ke rumah karena sudah diserahkan oleh orang tua. Saya sebagai murid VVIP, very very important person. Kemarin malam baru saya terpikir di tengah jalan, kok bisa emak punya ide dulu memasak pulut kuning pakai kelapa gula merah untuk mendatangi guru mengaji supaya guru mau mengajar anakku ini. Hari berganti musim berubah, saya pun belajar ke Maroko. Sampai di Maroko pas mau pulang saya dapat kabar guru saya ini diundang oleh Sultan Hasan al-Bolkiah mengajar di sekolah tahfiz Quran di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Saya WA belum ada waktu itu. Saya kirim email. Ustadz, boleh saya singgah ke Brunei untuk jalan-jalan? Ahlan wa sahlan. Saya pun pulang dari Maroko, haji, habis haji saya pun datang ke Brunei menjumpai guru. Sampai hari ini masih kontak. Jadi anak-anak kenalkan dengan ustadz, kenalkan dengan guru. Almarhumah emak saya dulu kalau ada alim ulama, ada kiai, ada tuan guru, ada habib, datang, buka, hembuskan kepala anakku nih ustadz. Libur sekolah, nanti kau datang ke tempat Ustadz Tamrin, nanti kau datang ke tempat Syekh Muhammad Ali, nanti kau ngaji dengan Ustadz Fulan. Tidak sampai khatam, saya pun heran, sepotong-sepotong aja. Libur sekolah kan sebentar, seminggu. Untuk apa mak? Untuk ngambil barokah aja. Jadi rupanya kalau ada anak-anak ini kita dekatkan dengan alim ulama, dengan qori, dengan guru ngaji, dengan tuan guru, dengan habaib. Sampai tua itulah yang saya lakukan. Makanya sampai hari ini kalau saya pergi kemana-mana, pergi ke Aceh nyari ulama. Pergi ke Makassar, nyari. Yang masih hidup saya datangi. Yang sudah meninggal, kuburannya saya datang ziarah. Tuan guru sekumpul, sudah. Syekh Abdurrahman Siddiq, Tuan guru Abdurrahman Siddiq, cicit dari Tuan guru kelampaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di Tembilahan, naik speed lagi dari Tembilahan 1 jam ke Sapat. Sampai ziarah ke makam penulis kitab, lupa pula kitabnya. Durrun Nafis, kitab tasawuf.
Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Sampai, apa nih Ustaz Abdul Somad nih? Ini jangan-jangan Ustaz ini nyembah kuburan ini kata orang. Saya dari kecil diajarkan untuk mendekati para ulama. Apakah ulama itu kalau sudah meninggal dunia tak bisa mendoakan kita? Bisa kata. Ulama kalau sudah meninggal, jangan disiarahi lagi. Dia tidak bisa mendoakan kita karena sudah putus. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, kata Jibril alaihissalam berdua, Nabi bertanya, itu apa Jibril? Kata Jibril, itu adalah makam Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa sedang sholat. Hadisnya sahih. Nabi Musa sedang sholat. Nabi Musa waktu Nabi Isra Mi'raj masih hidup atau udah meninggal? Sudah meninggal. Tapi katanya orang meninggal itu amalnya putus. Kenapa Nabi Musa bisa masih sholat? Sampai Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis ditambatkannya burak. Habis itu Nabi pun sholat. Ketika Nabi memandang ke belakang, dia lihat Nabi Ibrahim. Banyak jamaah di belakang. Nabi memandang ke belakang, dia lihat Nabi Ibrahim ada sholat. Nabi Musa ada sholat. Apakah nabi-nabi itu hidup atau meninggal? Meninggal. Kenapa mereka masih bisa sholat? Tapi katanya dalam hadis iza mata ibnu Adam, kalau manusia mati, inqata'a, putus, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Maksudnya tidak wajib sholat. Bukan tidak bisa sholat. Makanya kalau ada jamaah tetangga kawan kita nggak mau wajib sholat, suruhlah dia Beda antara tidak wajib dengan tidak bisa. Jadi orang meninggal itu masih sholat. Orang meninggal masih beribadah, tapi tidak wajib. Nah ini pahami dengan baik. Jadi makna inqata'a amaluhu, putus kewajiban, tidak lagi ada taklif. Mana tahu ada jamaah, saya nih Pak Ustadz sudah lelah, tahun lalu puasa, tahun ini puasa, capek Pak Ustadz. Kamu mau nggak wajib puasa? Mau? Ntar ya aku ambil golok ke belakang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran inilah salah satu yang bisa menolong kita. Ketika kita menghadap Allah, tak ada yang bisa menolong. Kalau bapak ini meninggal bu, bapak meninggal, ibu mau ikut? Jelas itu pak, jelas suaranya saya dengar. Jadi yang selama ini kata dia, sehidup semati, gombal. Ternyata kalau kita mati, dia tetap hidup dan habis iddah 4 bulan 10 hari, berondong manis akan datang meminang. Kita akan mati dimakan cacing tanah. Tapi ada yang menolong kita. Kalau sempat baca surat Al-Kahfi malam Jumat, kalau sempat baca Yasin tiap malam, kalau sempat menghatamkan Al-Quran berkali-kali, bil khusus di Ramadan ini, maka bersyukurlah. Kalau sempat ada di antara anak itu yang hafal Quran, dia bisa memberikan syafaat. Anak kita tidak bisa, anak orang lain kita sekolahkan, kita biayai. Saya tidak mau ceramah ini hebat, megah, gegap, gempita, penuh. Gimana pengajian Ustaz Somad di Qaryah Thayyibah tadi malam? Sampai aku kehilangan kolak 2 mangkok. Kan? Saya mau setelah pengajian perhatian kita kepada Al-Quran ini semakin semangat. Amin. Besok hari Sabtu, jamaah yang hadir malam ini besok hari Sabtu, pagi boleh, siang boleh, sore boleh, datang ke panti-panti asuhan. Datang jumpai janda tua maksudnya. Yang ada anak yatim. Tanya
Berapa bulan belum bayar uang sekolah? Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Berapa anak di sini yang belum bayar uang sekolah, yang tertunggak tidak bisa naik kelas, yang belum bayar gaji guru, yang guru belum dikasih THR? Berapa orang? Ya, ada sekitar 100 orang Pak. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Mana tahu, dan nanti kalau insya Allah ya, terima kasih ya, saya pulang dulu. Oke. Maka di antara yang menolong adalah Al-Quran. Tapi Pak Ustadz, saya nih kalau baca Quran udah nggak bisa Pak Ustadz. Begitu Al-Quran dibuka, titik ba kayak 3. Alif pun kadang-kadang bengkok Pak Ustadz. Nggak bisa lagi Pak Ustadz. Ada satu lagi harapan. Apa dia? Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama maluhu, hartanya. Yang kedua ahluhu, keluarganya. Istri, anak, suami, cucu, menantu, kawan, sahabat, tetangga, handai tolan, teman satu sekolah. Yang ketiga adalah wa'amaluhu. Yarji usnani, yang 2 pulang ke rumah. Mobil pulang ke rumah, motor pulang ke rumah, anak menantu pulang ke rumah, kawan pulang ke rumah, teman datang aja enggak. Tapi yang kekal abadi cuman tinggal 1, wa'amaluhu. Amal. Maka siapa yang mensedekahkan tiang masjid? Siapa yang memberikan ini keramik atau marmer? Marmer ini dari Turki. Nama kampung namanya Marmara. Orang kita menyebutnya marmer. Itu dari Turki. Bayangkan, dari Turki bawanya berapa kapal sampai kemari. Dindingnya sampai nggak nampak sambungannya di mana. Luar biasa. Lampunya. Saya beberapa masjid ada juga lampu bagus tapi nggak hidup. Tapi Korea Thaibah terang benderang. Masya Allah, tabarakallah. Tak tahu saya siapa nama yang berwakaf masjid. Maka dialah yang menolong. Tapi masjid ini nampaknya udah, kalau bahasa kampung kami, over capacity. Udah tak muat lagi sudah. Ini sudah tidak sesuai lagi menurut standar internasional. Kalau begini banyaknya gimana mau sholat dan meledak. Maka masjid ini wajib jangan dibongkar. Masjid ini wajib diperluas lagi insya Allah. Amin. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Siapkah kita memperluas masjid ini? Kasih kertas biar tanda tangan semua. Inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Ada uang beli motor, ada uang beli mobil, ada uang beli cincin, ada uang beli rantai, ada uang beli subang, ada uang beli anting, giginya emas semua. Mati, datang orang jam 2 malam mencongkel gigi pakai tang, lepas. Tapi yang kau belikan ke semen, ke batu bata, ke kerikil, ke kubah, atap, inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insya Allah. Siapa yang mewakafkan tanah masjid ini dulu? Siapa yang membelikan batu bata, besi yang terkandung di dalam? Tidak ada. Tidak ada perlu pakai ilal marhum fulan bin fulan. Tidak ada perlu disebutkan. Mengalir subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, itikaf, tahtim, tahlil, doa, zikir, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, sholawat, mengalir. Maka kalau mau amal mengalir, investasi tidak putus sampai hari kiamat adalah membangun masjid. Masjid tidak pernah selesai. Kurang kaya apalagi Saudi Arabia, Masjidil Haram sampai sekarang belum selesai. Masjid Nabawi tidak ada selesai. Masjid tidak pernah selesai. Masjid yang selesai itu cuma 1, masjid kampung saya. Tapi masjid di mana-mana terus kurang luas, kurang lebar, tambah lagi. Kenapa? Karena jamaah ini semakin banyak anak keturunannya,
maka Nabi akan membanggakan dia nanti pada hari kiamat. Wa ana mukatsirum bikumul umam. Nanti pada pertemuan di padang mahsyar, ini umat Nabi Musa, ini umat Nabi Isa, ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling banyak adalah umat Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke depan memang masjid, saya terus terang ini belum tahu betul ini masjid ini mana sampingnya, mana depannya, mana belakangnya. Karena tadi dibawa ke sini saya tengok sunyi, kok nggak ada orang. Rupanya masuk dari belakang. Masuk ke depan, pas dilihat di TV, rupanya peta 4. Kiri orang, kanan orang, depan orang, belakang orang, atas orang, banyak sekali orang. Maka tidak ada halangan masjid ini untuk dibesarkan, dilebarkan, ditinggikan, dimegahkan. Yang sekarang sudah bagus, tapi kita mau lebih bagus. Jamaah, kira-kira kalau masjid ini makin cantik, makin besar, makin bagus, bangga apa tak bangga? Bangga. Saya kalau ditanya orang, Ustaz Somad pernah tausiah di Kalimantan Selatan. Di masjid mana? Qaryah Thayyibah. Masjid yang cantik, megah, tercantik di Kalimantan Selatan. Iyalah, siapa lagi kalau usahanya. Tapi perasaan di video tuh nggak bagus, Pak. Itu dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallah mithlahu baitan fil jannah, maka dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Ini banyak orang minta masuk surga, minta masuk surga. Tapi booking tempat itu tidak bisa cuman telepon aja guys. Ya mesti booking, harus ada DP-nya. Apa itu? Bangun masjid. Jangan mati sebelum bangun masjid. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang yang baik-baik. Pas ditanya, kau udah booking tempat di surga? Bookingnya gimana Pak Ustadz? Bangun masjid. Saya Pak Ustadz di emperannya aja lah, nggak apa-apa. Gimana mau masuk surga di emperan? Kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau mau minta masuk surga, mintalah surga jannatul firdaus, surga yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling megah, yang paling cantik, yang paling sempurna. Orang ketika beli mobil yang paling mahal, bangun rumah paling bagus, ada kolam renangnya, ada tamannya, indah, mahal. Tapi pas giliran surga 2.000. Kau sedekah 2.000 itu WC. Nanti kau masuk surga dekat WC, dekat toilet. Ya enggak apa-apalah Pak Ustadz, yang penting di surga. Daripada tetangga saya masuk neraka jahanam. Membandingkan kok ke situ. Kalau mau melihat masalah dunia, lihat orang yang ke bawah. Aku masih syukur naik sepeda motor, temanku naik sepeda kereta angin. Aku masih syukur naik sepeda, temanku jalan kaki. Aku masih syukur jalan kaki, temanku sakit kaki. Kalau melihat masalah dunia, supaya bersyukur. Tapi kalau melihat masalah ibadah, masalah akhirat, maka gasnya mesti tinggi. Itu maka tadi dari awal saya katakan, 200 anak tahfiz, 1.000. Maksudnya apa? Supaya target kita tinggi masing-masing kita, enggak sampai pun 1.099,9. Insya Allah semua kita sebelum mati sempat berbuat baik, insya Allah. Amin. Nanti kalau ada yang nanya, apa aja isi ceramah Ustadz Somad tadi? 2. Pertama, bekal menghadap Allah melalui Al-Quran, baca Quran, ngapal Quran, ngatamkan Al-Quran, wakafkan anak menjadi penghafal Quran, dirikan rumah tahfiz Quran, biayai anak-anak penghafal Quran. Atau yang kedua, membangun masjid. Yang sudah dapat dua-duanya, alhamdulillah. Yang belum buat, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu nggak mau ngamalkan, sepakat semua jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sementara. Sementara tua. Dan malaikat maut kalau datang tidak pernah melihat akte kelahiran. Coba bayangkan teman kita yang tahun lalu, satu masjid,
satu saf, duduk di samping kita, meninggal dunia dan tidak membawa apa-apa. Kita ingin mati hendaknya, sempat bangun masjid, sempat buat sekolah tahfiz Quran gratis, anak-anak kita hafal Quran, mereka satu hari ngulang 2 juz, 1 bulan khatam 24, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali, terang benderanglah alam kubur kita insya Allah, amin. Pak Ustadz katanya kalau mau alam kubur kita terang benderang nyumbang lampu Pak Ustadz. Nyumbang lampu kalau listriknya mati. Kalau gitu nyumbang token Pak Ustadz. Kita tidak berpikir menurut logika dunia. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan diberikan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tambahkan sebesar biji sawi ini untuk menyenangkan hati orang yang nyumbang 500 perak. Karena kalau tidak ada 500 perak itu 1 miliar pun tak akan lengkap, betul? Banyak yang setuju. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bawa anak-anak kita salamkan tangannya dengan ulama, kita kenalkan dia dengan ustadz. Ini menjadi sejarah bagi mereka. Nanti sekarang mungkin mereka kelas 2, kelas 3 SD, anak kecil, anak kecil, anak kecil. Tapi nanti di tahun depan mereka SMP 3 tahun lagi, SMA 4 tahun, S1 selesai, S2 masuk PNS. Kemudian mereka berkarir polisi, tentara, menjadi bisnismen. Dan mereka ingat di masa kecil dibawa ke masjid. Dulu papa dibawa ke masjid. Waktu itu ada Ustadz Somad. Ustadz Somad itu di mana sekarang Pak? Udah meninggal kata anak-anak. Mereka bacakan Al-Fatihah. Itulah yang kita mau cari. Hidup ini yang mau kita cari adalah kenangan baik. Jangan menjadi sampah sejarah. Jangan menjadi kotoran dunia. Kalau hidup di dunia hanya cuman buat sempit dunia, bagus mati. Tapi jangan gara-gara ini pulang minum racun tikus semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita malam ini insya Allah pertemuan yang memperpanjang umur. Umur nggak bisa ditambah Pak Ustadz, umur tidak bisa ditambah, tapi isinya bisa bernilai. Nggak paham Pak Ustadz, ini botol isinya 330 mililiter. Itu maka ceramahnya setengah jam. 330 mililiter. Bisakah isi botol ini ditambah? Mana bisa ditambah? Tumpahlah dia. Isi tidak bisa ditambah. Tapi kalau dirobah isinya jadi madu, bisa? Bisa. Itu yang saya maksud. Umur tak bertambah, tapi kualitas umur bisa bertambah. Kalau 330 mililiter, harganya 5.000. Karena kita udah lama berteman, 3.000 aja lah. Tapi kalau diisi madu, bisa 50.000. Apalagi kalau madu asli. Bawa pulang ke rumah. Kalau diisi dia dengan solar, ngantrinya panjang. Kalau diisi dengan minyak angin untuk anak-anak baru lahir, minyak kayu putih, harganya berubah. Jadi yang saya maksud adalah umur mungkin tidak bertambah, tapi kualitasnya bertambah. Umur kau berapa? Umur saya 17 tahun Pak Ustadz. Hafal berapa juz? Hafal 30. Mantap. Umur berapa? Umur saya 50 Pak Ustadz. Hafal berapa? Juz 30. Mantap juga. Itu yang saya maksud, botolnya sama tapi isinya beda. Allah Maha Sayang. Allah Maha Sayang. Mana sayangnya Allah? Dia tidak kasih tahu apa isi yang ada di dalam.
Tak dia nampakkan. Coba dia nampakkan. Tertulis di sini. Juz amma. Malu kita di hadapan Allah. Ditutup manusia ini. Ditutup dengan sorban. Ditutup dengan peci. Ditutup dengan baju koko. Ditutup dengan titel. Ditutup dengan jabatan. Akhirnya yang kita bawa mati adalah yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, dengan hati yang selamat. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15. Sekarang jam setengah 11. Ada beberapa pertanyaan yang mau dijawab. Apa hukumnya sunat? Ternyata sunat ini nggak boleh kita sebut. Langsung kena sunat lampu tuh mati. Sunat untuk anak perempuan menurut mazhab Syafi'i wajib. Khitan anak perempuan menurut mazhab Syafi'i wajib. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tidak wajib. Saya pakai mazhab Syafi'i. Anak perempuan wajib dikhitan. Dikhitankan ke bidan kampung. Kalau suster, bidan, rumah sakit, dokter tidak mau karena pesan dari dunia internasional, maka tetap bawa ke bidan kampung. Tujuan khitannya apa? Maaf kalau tidak sopan, untuk menurunkan libido seksual. Itulah tujuan khitan. Karena sekarang makanannya, pakaiannya, tontonannya, pergaulannya. Sedangkan di zaman Nabi yang terpelihara, terjaga, tidak ada medsos, tidak ada macam-macam saja di khitan. Apalagi zaman sekarang. Ini salah satu usaha untuk menurunkan godaan-godaan. Dia tanya, yang dulu nih lahirnya di rumah sakit, tidak di khitan. Tanya lagi ke bidan kampung, kalau kata dia sudah tak bisa lagi, jangan. Nanti menyebabkan pendarahan, meninggal tak baik. Karena kemarin saya mau sunatkan anak saya ke dokter, kata dokternya sekarang sunat untuk anak perempuan sudah dilarang. Karena mudaratnya, ini aturan PBB. PBB mengatakan tak boleh, mereka permasalahkan di dunia. Tapi saya tetap memakai pendapat mazhab Syafi'i. Ulun mau memberikan, oh ini khusus, tak boleh dibaca. Bagaimana hukumnya orang berpuasa tapi sholatnya bolong? Ini biasanya orang yang begini ini puasanya itu dari habis subuh sampai maghrib baru bangun. Dan kalau ditanya, kamu kenapa tidak sholat? Teman saya enggak puasa lagi. Nah. Dan kesehariannya diisi hal-hal tidak berguna seperti tidur, main game. Apakah puasanya diterima Pak Ustadz? Puasanya menggugurkan kewajiban. Artinya dia tidak wajib mengqadha puasanya. Puasanya secara fikih sah. Tapi pahalanya enggak ada. Kenapa pahalanya tidak ada? Rubba sha'imin. Berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illal ju'. Dia hanya sekedar lapar saja. Ya sekedar dapat laparnya saja. Karena tidak membentuk kepribadiannya. Sedangkan puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun. Bagaimana dia takwa? Dia tak sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Nah, jadi tinggal diperbaiki saja sholat. Nah, subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, buka puasa, isya sholat, tarawih, witir. Suami-suami yang belum sholat mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Anak-anak yang belum sholat, nah ini cara membiasakan anak sholat, dibawa dia ke masjid.
Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asyrah, pukul ketika berumur 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji', pisahkan tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini proses pendidikan berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi keperluan, lama-lama menjadi cinta, sehingga dia merasa tidak sholat, dia merasa tidak khusyuk kalau tidak sholat di masjid. Bersaut-sautan suara azan, dia tak sabar untuk duduk-duduk di rumah. Nah, jadi anak-anak kita bawa membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Bapak saya kuli bangunan tak sanggup puasa. Apabila bapak saya puasa otomatis tak bisa kerja. Sedangkan ada anak istri yang wajib dinafkahi. Tolong jalan keluar dan solusinya Pak Ustadz. Saya membayar zakat seminggu sebelum puasa. Dari dulu. Supaya apa? Supaya saudaraku ini bisa puasa. Itu tujuannya. Makanya seminggu sebelum puasa bagikan zakat. Supaya saudara kita ini bisa ikut puasa, istirahat dia selama 1 bulan. Habis itu baru dia kerja lagi. Kalau tidak mampu darurat tingkat tinggi, maka tak boleh pilih mati. Kalau saya kerja tak puasa. Kalau saya puasa anak bini saya mati. Tak boleh pilih mati. Maka darurat tingkat tinggi pilihannya antara 2. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu dalam kematian. Tak boleh pilih mati. Itu makanya sebagian berpendapat dia boleh mengqadha di hari yang lain. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki dia di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sehingga bisa dia ganti. Saudaraku yang pilihannya 2, takut anaknya mati, takut istrinya mati, maka dicatatnya berapa hari dia tak puasa, ganti di hari yang lain. Mohon pandu untuk pembangunan dan pengembangan masjid. Mana kotak sedekahnya? Biasanya kalau saya tausiah tentang pembangunan masjid, kotak langsung keluar. Rupanya di Qaryah Thayyibah sedekahnya tidak lagi manual, tapi langsung transfer banking. Nomornya pun tak disebutkan. Mestinya letakkan barcode-nya sehingga jamaah tinggal QRIS, tinggal screen, cik, ya, begitu cik langsung 1 juta masuk. Langsung 1 juta. Jadi ke depan kita mintakan barcode disebarkan di pintu jamaah yang mau masuk langsung. Supaya tidak sulit-sulit. Kirimkan transfer banking ke nomor berikut ini. Atas nama Masjid Qaryah Thayyibah. Amin. Misalkan Bapak punya tabungan di bank 1 miliar. Amin. Dikirimkan ke Masjid Qaryah Thayyibah 1 juta. Di bank tinggal 999 juta. Begitu udah dikirimkan ke Qaryah Thayyibah, tiba-tiba sesak napas, mati. Sekarang pertanyaannya, yang untuk Bapak yang 1 juta itu atau yang 1 miliar? Saya tanya sekali lagi. Yang untuk Bapak yang 1 juta dikirim ke Qaryah Thayyibah itu atau yang 1 miliar? Yang 1 juta itulah yang untuk Bapak. Adapun yang 999 juta itu diambil istri 1/4 kalau enggak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Diambil anak 2 kali bagian anak laki-laki, 1 bagian anak perempuan. Habis. Iya kalau dia penghafal Quran. Dibacakannya Al-Fatihah, dibacakannya Yasin, dibacakannya sekhatam. Kalau dia tak pernah diajarkan ngapal Quran, cuman diajar karaoke, dikirimnya lagu. Ayah. Saya karena dalam masjid saya segan kok, luar masjid 3 album kita selesai kan. Begitu juga dengan ibu.
ibu punya uang di bank 1 miliar, amin. Meninggal. Maka kalau tidak ada anak, 50% untuk bapak. 500 juta pak. Tengok bu, senyum mereka. 500 juta guys. Yang 500 lagi dibagi kepada ahli waris. Kalau ibu punya ayah, punya ibu, punya saudara kandung karena tak ada anak laki-laki. Habis. Tapi kalau sempat ditransferkan ke Masjid Qaryah Thayyibah nomor rekening Bank Syariah Indonesia, maka itulah yang akan menjadi amal jariah. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan. Dikirim jamaah, alhamdulillah. Tak mau mereka ngirim, tengok aja lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 pertanyaan tadi. Mudah-mudahan menjadi bekal kita bersama. 2 yang menolong kita dibahas pada malam hari ini, yaitu pertama Al-Quran, yang kedua adalah membangun masjid. Rekening Masjid Qaryah Thayyibah, Bank BSI, nomor 777 100 1127. Salurkan partisipasi Anda untuk pembangunan Masjid Qaryah Thayyibah melalui Bank BSI nomor rekening 777 100 1127. Kalau Anda kirimkan, berkah rezeki Anda. Kalau tidak dikirimkan, tunggu saatnya tiba. Waspadalah. Uang itu datangnya dari Allah. Kalau Allah mau ngambil, kuasa tak Allah ngambil? Kuasa. Melalui apa? Diabetes mellitus, jantung koroner, lutut copot, telinga tiba-tiba sakit, pergi ke THT, telinga, hidung, tenggorokan. Langsung disuruhnya buka mulut. 20 juta. Pasien takut nutup. Karena buka 20, tutup 10. Nah 30. Diambilnya martel kecil. Dokter Singapura. Martel kecil aja. Dipukulnya lutut. Ayah, lapuk lama pakai. Jadi gimana dok? Dicopot lututnya. Tenang. Kita sudah punya lutut besi. Akhirnya pasang kiri 20, pasang kanan 20. Ongkos pasang 10, pas 50. Yang penyakitnya kebetulan saya sebutkan tadi, tidak ada unsur mau menyebut kesengajaan. Karena saya nggak tahu penyakit Bapak Ibu sekalian. Prinsip kalau mau ngaji jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, pulang tiba-tiba berdenyut mati. Yang kekal abadi adalah sodakoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya,
yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya. Anak-anak kita soleh dan solehah, kita diberikan kekuatan iman dan Islam. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq. Al-hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bisirril Fatihah wa bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana. Barakah salawat, barakah sedekah, barakah malam Lailatul Qadar, barakah bulan suci Ramadan, barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakah sirril Fatihah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Panjangkan umur kami untuk beribadah ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Orang tua yang sudah mendahului kami lapangkan kuburnya ya Allah. Berikan kami rezeki supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan segala dosa kami. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Maafkanlah segala silap salah dan dosa kami ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama iman. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka akan menjadi sahabat yang terbaik. Allahumma taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah. Saudara-saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wa la mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dulu panitia mengucapkan